Sorry ya. Sorry ya. Para penang. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Sorry ya. Para penang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Tarwan, tentunya di channel kesayangan kalian semuanya ya. Kali ini saya tidak akan upload lampir, melainkan upload debat capres yang lagi trending ini antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan. Kira-kira seperti apa ya? Namun sebelum kita melihat videonya, tentunya yang baru menemukan channel ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan yang sudah setia dengan channel ini saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, jangan lama-lama lagi, kita langsung lihat videonya seperti apa. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian.
Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Harap tenang. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Ini baru debat pertama si Gemoy udah emosian aja. Ya gimana mau jadi pemimpin kalau begitu, emosian ditoktar. Ditoktar apa ditaktor. Aduh, ntar kalau debat kedua ketiga ujung-ujungnya bisa ngamuk tuh dia. Parah itu, kacau negeri ini kalau dipimpin sama orang yang tukang ngamuk. Assalamualaikum. Sorry ya. Sorry ya. Harap tenang. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Ini parah nih. Yang sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas, Pak. Saya ingin tanya, bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya. Pak Prabowo perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun dan tuntas dibereskan. Oke? Antrian yang amat panjang yang tidak pernah selesai, dan kemudian banyak kelompok agama dari mulai Buddha, Hindu, Kristen yang mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah. Kira-kira seperti itulah teman-teman debat capres kemarin ya. Ini saya nggak tahu ini antara Pak Anies dengan Pak Prabowo, sepertinya itu ada sesuatu ya. Tapi saya sih tidak tahu ada sesuatu apa, hanya mereka yang tahu ya. Karena tuh antara Pak Anies dengan Pak Prabowo itu saling serang menyerang ya, dengan omongan atau ya gimana lah itu ya. Ya intinya buat kalian semuanya ya, pilihlah sesuai dengan hati nurani kalian ya. Itu saja sih. Pokoknya ya pilih dengan sesuai dengan pilihanmu sendiri. Jangan terbawa omongan apapun atau gimana ya. Itu aja kuncinya lah ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja video kali ini ya. Lain kali kalau ada video-video yang lagi trending atau memanas gitu ya, nanti insya Allah saya akan buatkan kembali untuk kalian semuanya ya. Mudah-mudahan di video ini kalian semuanya terhibur dan bermanfaat. Sekali lagi untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, itu saja. Saya undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.